Kita lanjut ke part yang kedua, hari yang ke-15, bahas System of God. Kemarin kita udah bahas System of God yang nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 6 sampai yang nomor 10. System of God ini adalah sistem bisnisnya Tuhan yang lebih baik daripada sistem bisnis yang udah bener dari versinya manusia. Jadi di dunia kan udah ngajarin prinsip-prinsip bisnis yang benar ya. Nah, ini ada yang selevel di atasnya, versi Sogawi. Dan kemarin kita udah bahas 5 topik, banyak. Dan hari ini kita bahas sisanya. Yang keenam, topiknya adalah stewardship is more important than ownership. Kalau di dunia tuh kita diajarin soal ngomongin saham, ngomongin soal kepemilikan, permodalan dan segala macamnya. Dan kalau prinsipnya Tuhan, kita diingetin bahwa semuanya ini miliknya Tuhan. Kita dituntut untuk jadi seorang pengelola yang baik. Karena tanpa kita punya mindset sebagai pengelola, kalau kita udah mindsetnya sebagai pemilik, nanti akan ada hal-hal dimana kita akan membiarkan Tuhan ada di posisi belakang gitu. Kita bikin keputusan gak nanya Tuhan, kita udah mulai gak mengandalkan Tuhan lagi. Dan ya itu yang sebenarnya dihindari dari poin ini gitu. Bisnis kita itu bukan bisnis kita sepenuhnya. Kita cuma pengelola, Tuhanlah yang pemiliknya. Dan kalau kita sadar, seorang pemilik gak mungkin pengen usahanya berantakan. Jadi dengan kita menyerahkan bisnis kita ke tangan Tuhan, kita kayak kasih garansi ke bisnis kita bahwa bisnis kita akan berhasil. Percaya atau enggak, tapi ya memang konsep kerjanya Tuhan gitu. Tuhan pengen kita berserah sama Dia, Tuhan pengen kita mengelola apa yang Tuhan udah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Contohnya banyak banget, dan ya di 1 Tawarik 29 ayat 14 Nabi-nya juga ngingetin bahwa dari tanganmu, tangan Tuhan sendiri, kami memberikan kepada Tuhan. Jadi dari tangan Tuhan lah kita kasih itu semua ke Tuhan. Jadi kalau ngomong ya ini 1/10 dari hasilku, sebenarnya kita udah nggak bisa ngomong hasilku, karena ya pertama modal kita kerja, tenaga kita itu datangnya dari Tuhan, nafas kita datangnya dari Tuhan, resource yang kita pakai datangnya dari Tuhan, pikiran yang kita pakai datangnya dari Tuhan. Customer kita punya uang dan customer kita bisa hidup, itu pun semua karena Tuhan. Jadi ya bisa tahu dong kenapa bisnis kita itu bukanlah bisnis kita. Dan poin yang ketujuh itu kita ngebahas soal kingdom is more important than competition. Kalau orang dunia pada pelajarin, threats-nya apa nih, kompetitor kita lagi ngapain segala macam. Kalau prinsip kerajaan sorga, selama kamu menganggap bisnis kamu adalah bisnis kingdom, kerajaan surga, berarti memang Tuhan sebagai seorang raja udah ngutus kamu untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas resource atau atas sumber daya dari si kerajaan tersebut gitu. Konsepnya jadi kayak gini nih. Kalau misalnya Tuhan udah manggil kamu jadi seorang fotografer, terus kamu takut sama fotografer lainnya, kamu perlu nanya lagi gitu, apakah bisnis ini benar-benar dari Tuhan, dan apakah bisnis ini udah benar-benar saya serahin ke Tuhan. Karena Tuhan tahu gitu ke depannya akan seperti apa. Tuhan juga yang datengin customer dan segala macam. Kalau kita mindsetnya masih takut sama kompetisi, kita nggak akan bisa memperbesar kerajaan surga. Karena di surga
Tuhan pasti pengennya kita bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Kalau kita punya mindsetnya, wah saingan nih, wah musuh nih. Ujung-ujungnya kita nggak akan punya opsi untuk bergabung atau berkolaborasi. Dan kita bisa lihat lah, zaman sekarang kalau bisnisnya tuh nggak gabung ke grup atau nggak saling dukung satu sama lain, kayak agak susah buat jalanin bisnis juga sebenarnya. Dan kalau kita juga fokusnya cuma jalan sendirian, nggak cari partner dan segala macam, terlalu takut sama kompetisi, ujung-ujungnya ya kita akan terhambat perkembangan bisnisnya. Sedangkan Tuhan pengen kita fokusnya tuh bukan soal menang atau kalah. Tuhan pengen kita fokusnya adalah memperluas kerajaan surga lewat bisnis kita. Dengan bawa namanya Tuhan lewat bisnis kita, ngasih unjuk kalau yang ikut Tuhan itu orang-orangnya benar, jujur, baik, kerjanya bagus. Itu yang Tuhan pengen kita fokusin gitu. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ya fokusnya kita adalah cari dahulu kerajaan Allah. Nggak usah takut sama kompetisi. Namanya hidup pasti ada kompetisi. Namanya hidup pasti ada musuh. Tuhan yang udah begitu baik aja ada musuhnya, apalagi kita. Fokusnya kita adalah kasih yang terbaik ke customer kita. Nggak usah takut sama kompetisi. Kalau misalnya bisa saling membantu, mungkin bisa kita rangkul dan ajak untuk kolaborasi. Mindsetnya beda gitu. Dari mindset ketakutan, karena kamu mungkin ngerasa, wah kalau misalnya berebut pasarnya banyak, kompetisinya banyak, apakah saya bisa untung? Apakah saya bisa cuan gitu? Ya balik lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, bukan Tuhan yang kekurangan. Jadi kalau mindset kita masih mindsetnya bukan abundance tapi lack, mindset yang kurang, kekurangan dan segala macam, scarcity mindset, ya kita salah banget merepresentasikan Tuhan lewat bisnis kita kalau pikiran kita masih fokusnya sama kekurangan. Poin yang ke-8 adalah proses is more important dari pressure. Tuhan lebih peduli kita setia sama prosesnya daripada kita mendapatkan hasil. Dan bisnis itu sebenarnya salah satu training wheels-nya Tuhan, atau roda bantunya, alat bantu kita untuk belajar percaya sama Tuhan, belajar hidup ngandalin Tuhan. Karena dalam bisnis ya literally hidupnya hari per hari gitu. Kita udah nggak tahu besok akan jadinya seperti apa. Bisa aja hari ini rame, besok sepinya luar biasa juga bisa. Saya ngelihat bisnis orang tua saya juga ya kayak gitu, benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi ya di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan benar-benar bisa diandalkan. Asal percaya, intinya tuh benar-benar dipercaya gitu. Dan Tuhan pengen jadiin bisnis itu sebagai sarana kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Tuhan pengen kita berproses jadi orang yang lebih baik, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, sehingga kita bisa berkembang, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya tuh bisa dinikmati sama orang lain. Dan di Lukas 16 ayat 10 itu kita diingetin untuk setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara-perkara besar. Kalau kamu pengen besar, ya harus bisa bertanggung jawab atas hal-hal kecil yang Tuhan udah titipin ke kamu. Kalau enggak ya nantinya nggak akan bisa. Kalau kamu aja dapat tanggung jawab yang kecil nggak bisa diurusin, apalagi kamu dikasih tanggung jawab yang besar. Sesimpel itu. Kamu aja juga nggak mungkin kan kasih tugas yang penting ke orang yang nggak bisa diandalin, apalagi Tuhan.
Sesimpel itu kok sistemnya kerjanya sama Tuhan. Yang nomor 9 poinnya adalah prayer is more important than promotion. Jangan fokus cari viral, tapi fokus kedekatan kita sama Tuhan. Percuma kamu viral, tapi viralnya malah menjauhkan kamu dari Tuhan. Karena ujung-ujungnya growth seperti itu atau pertumbuhan seperti itu nggak akan bisa bertahan lama. Di saat kamu udah nggak viral lagi, atau di saat kamu tiba-tiba dari viral 5 juta view, 10 juta view, habis itu turun cuma jadi 200 view, kamu akan panik, kamu akan pusing. Padahal kalau kamu sadar ya semuanya itu juga datangnya dari Tuhan gitu. Dengan kamu bangun hubungan doa sama Tuhan, punya waktu dekat sama Tuhan, Tuhan jauh lebih senang berkatin orang-orang yang dekat sama Dia. Ya kan? Kita di Indonesia sangat tahu istilah orang dalam. Kalau kamu bisa jadi orang dalamnya Tuhan karena kamu bangun hubungan yang dekat lewat doa, puasa, dan baca Alkitab tiap hari sama Tuhan, masa iya kamu gak kedapetan berkat-berkatnya gitu? Ya kan? Kita kan kenapa deket-deket sama orang-orang yang udah sukses kan biasanya biar kecipratan juga gitu kan, nikmatin privilege orang dalam. Ya kalau gitu jadilah orang dalamnya Tuhan. Jangan kamu fokusnya kerja promosi terus, cari viralnya terus, tapi ujung-ujungnya ya waktu kamu habis untuk cari kejar viralnya, tapi buat waktu bangun hubungan sama Tuhan gak ada. Dan ini penting banget, apalagi di zaman sekarang di mana angka view, follower dan segala macam itu jadi sesuatu yang sangat amat penting. Ya kita harus sadar gitu bahwa view itu nggak akan kita bawa mati. View itu juga akan hilang dengan sendiri dirinya gitu ya. Dan ketenaran kita di dunia bukan berarti kita pasti berhasil, pasti masuk surga gitu kan. Makanya kita harus ingat lagi gitu. Gak usah terlalu takut, gak usah mengandalkan semua cara untuk viral, tapi kita harus fokus sama kehendaknya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 ngingetin kita bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kadang kita terlalu khawatir, aduh kok saya gak maju-maju, kok gak viral-viral, kok gak sukses-sukses. Ya sebenarnya waktu Tuhan kan pasti yang terbaik ya. Kadang kita gak perlu takut, kita cukup percaya, terus lakuin konsisten apa yang kita kasih yang terbaik, apapun yang kita kerjakan serahin juga ke Tuhan. Saya percaya kok pasti ada waktunya di mana kita pasti bisa sukses. Kadang kita tuh terlalu buru-buru, terlalu ngarep, oh iya dalam 1 minggu saya harus viral gitu. Padahal perjalanan orang-orang yang udah sukses sebelum kalian tuh ngabisin waktu bahkan belasan, mungkin bertahun-tahun gitu. Jadi ya sabar aja, fokus aja, berakar terus, tanam terus, bangun hubungan terus sama Tuhan. Dan percayalah, promosi itu datangnya dari atas. Dan yang terakhir, poin ke-10, faith is more important than formula. Iman lebih penting daripada rumusan macam apapun. Strategi kita dalam bisnis wajib kita pakai, tapi semuanya itu harus kita jalankan dengan iman. Karena kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di 2 Korintus 5 ayat 7 ingetin kita bahwa iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya lupa, Ibrani 1. Intinya iman itu bukan apa yang udah kita lihat. Karena kalau kita udah ngelihat hasilnya, iman itu udah gak dibutuhkan lagi. Iman itu sesuatu yang kita belum tahu apakah itu akan berhasil atau enggak. Makanya kita punya iman di situ. Dan iman dan keraguan-keraguan itu adalah dua sisi
dari koin yang sama gitu. Tuhan minta kalian percaya. Dan kalau misalnya iman kita sekecil biji sesawi aja, Tuhan bilang bahwa itu bisa memindahkan gunung. Kalau kita bisa percaya itu, bisnis kita akan jadi jauh lebih tenang. Karena kita tahu bahwa yang kerja dalam bisnis kita bukan cuma kita sendirian, tapi ada Tuhan juga yang ikut campur tangan. Dan ya, Tuhan yang punya berkat, Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya customer, Tuhan yang punya segala-galanya. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, otomatis Tuhan juga yang akan provide kita, menafkahi kita kasarnya. Gak perlu takut, gak perlu gentar. Semoga kalian juga ngerti gitu ya, bahwa ya belajar bisnis versi dunia itu penting banget kok. Harus ngerti customer, harus ngerti branding, harus ngerti positioning. Kita harus ngerti SWOT segala macem, kasih garansi, sales, marketing, itu penting banget. Semuanya sangat penting. Karena ya tanpa itu ya kita juga gak bisa jalanin bisnis kita. Tapi ada banyak hal yang jauh lebih penting untuk kita ketahui dan untuk kita jadiin habit setiap hari daripada cuma jalanin bisnis semata. Ingat, bisnis yang benar akan mendekatkan kamu ke Tuhan, bukan menjauhkan kamu dari Tuhan. Kalau bisnis kamu menjauhkan kamu dari Tuhan, well, hati-hati. Bisnis itu bisa aja jatuh tiba-tiba. Kalau kamu gak persiapin semuanya, kalau kamu gak jagain kehidupan kamu, ya bisa jadi bahaya. Bisa jadi kamu bangkrut cuma karena kamu terus-terusan mengandalkan bisnis tersebut. Jadi ya saya juga gak mengharapkan itu terjadi gitu ya. Semoga kalian terbantu lewat video ini. Saya yakin kalau kalian praktekin 10 poin yang udah saya jabarin dari kemarin, kalian pasti deh bisnisnya, 1, lebih tenang, 2, lebih terarah, 3, pasti lebih diberkati. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Eskal Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.